kamu benar mau diantarin sekarang. Ini 1 jam lebih cepat loh. Nggak apa-apa bang, soalnya kan aku yang ngajak. Oh ya udah, ayo. Dila, kamu kenapa? Kenapa? Dila! Situ. Dila bisa dikabin dana, buruan datang sekarang. Ibu Dila sudah tidak ada lagi, Pak. Apakah Bapak setuju jika Ibu Dila diotopsi agar ditemukan lengkap kematiannya? Tidak Pak, saya tidak setuju. Penyebab kematiannya wajar. Artinya ya dia sini, Pak. Tidak Pak, saya tidak setuju jika mayat istri saya diotopsi. Karena jika diotopsi mayat istri saya akan rusak. Jadi saya tidak setuju Pak.
Bagaimana keadaan diri saya, dokter? Yang mana ya? Atas nama Lili Izan. Nabila sudah tidak. Tidak ada. Maksudnya dia meninggal. Dokter yang serius dong. Adik saya nggak punya penyakit apapun loh. Tapi kematiannya meninggal dok. Sedangkan suaminya tidak mengizinkan untuk melakukan autopsi. Tidak masuk akal. Sudah tahu istrinya mati dengan tidak ada yang janggal. Masa aja tidak diberikan izin untuk dilakukan otopsi? Saya ini kakak kandung korban. Dokter, saya dengan tegas meminta kepada dokter untuk dilakukan otopsi kepada adik saya. Oke, mana buktinya? Baik, sebentar. Bisa lihat. Berarti dokter sudah tahu kan kalau saya ini adalah kakak kandung korban. Iya bu. Saya akan melakukan otopsi, tetapi sebelum itu ibu harus mengisi formulirnya dulu. Baik. Setelah kami melakukan otopsi, hasilnya ada racun di lambung adik ibu. Racun? Serius dok? Begini bu, hasil dari otopsi yang kami temukan bahwa ada racun arsenik di lambung adik ibu. Racun arsenik ini biasanya tidak berbau dan juga tidak berwarna. Ini memungkinkan bahwa adik ibu tidak mengetahui ada racun ini di makanan ataupun minuman yang ia konsumsi sebelumnya. Kok bisa sih dok? Sepengetahuan saya, racun arsenik ini dipergunakan oleh orang-orang yang bekerja di pertambangan. Kemungkinan besar tersangkanya pasti bekerja di bidang pertambangan. Pertambangan. Saya tahu siapa pelakunya. Terima kasih banyak atas informasinya dok. Saya pamit dulu. Baik. Pada hari ini, 4 November 2023, akan dilaksanakan sidang perkara nomor 127/PID.B/2023 atas kasus pembunuhan berencana. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruangan persidangan ini. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Rengat Barat dengan nomor 127/PID.B/2023 atas kasus pembunuhan berencana. Pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dua orang terdakwa, Ridho Al-Bukhari dan Mary Apriliani, resmi dibuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa sehat dan bersedia diperiksa? Bersedia, Ibu ya. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas terdakwa. Terdakwa bernama Ridho Al-Bukhari, berumur 24 tahun dan bertempat tanggal lahir di Pematang Reba pada tanggal 28 April 1999. Bertempat tinggal di Pematang Reba dan bekerja sebagai barista di salah satu kafe Rengat Barat. Betul? Betul ya, Mulia? Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, yang mulia. Saudara penasihat hukum, benar saudara adalah penasihat hukum terdakwa? Ya, yang mulia. Baik, silakan saudara maju, tunjukkan identitas serta legalitas saudara. Kepada terdakwa, silakan ikut maju ke depan penuntut umum. Baik, silakan. Baik, agenda kali ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Perlu diingatkan kepada saudara terdakwa dan kuasa hukum untuk mendengarkan dakwaan, karena saudara mempunyai hak menanggapi. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Silahkan dibacakan saudara penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Rengat Barat untuk keadilan. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati dan
dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor perkara Norek perkara PIDB 02 SKA FI 2 P 2023. Identitas terdakwa: nama lengkap Ridho Al-Bukhari, umur 24, tempat tanggal lahir Pemataraga 24 April 1999, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal Pemataraga, agama Islam, pekerjaan barista. Dakwaan: terdakwa Ridho Al-Bukhari setidak-tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di Kafe Cendana telah melakukan dan turut serta melakukan tindakan pidana, yaitu pembunuhan berencana terhadap saudari Nadila Izati dengan dalih apapun dengan kronologi sebagai berikut. Bahwa diawali pada tanggal 27 Oktober 2023, saudara Ridho Al-Bukhari yang bekerja di salah satu kafe di daerah Rengat Barat menerima pesanan minuman kopi yang diketahui milik korban Nadila Izati dan teman-temannya. Terdakwa pada saat itu langsung memproses pemesanan minuman itu, namun diketahui terdakwa mencampurkan racun arsenik yang didapatnya dari seorang berjumlah 0,75 mg ke dalam minuman korban yang membuat korban pusing, kijang, dan langsung tak sadarkan diri. Di tempat kejadian perkara, terdakwa juga diketahui mendapat perintah dan sejumlah uang berjumlah Rp35 juta dari seseorang yang memintanya untuk mencampurkan racun tersebut ke minuman korban. Terima kasih Jaksa Penuntut Umum. Baik, bagi para terdakwa perlu ditegaskan bahwa suara didakwa dengan dakwaan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana. Apa saudara terdakwa sudah mengerti dan memahami? Sudah mengerti dan memahami, yang mulia. Ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya, yang mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait dakwaan yang dibacakan? Ada, yang mulia. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, kami mengajukan nota keberatan, yang mulia. Baik, apa saudara telah menyiapkan nota keberatannya, saudara? Belum, yang mulia. Membutuhkan waktu 5 hari untuk menyiapkannya. 5 hari. Baik, bagaimana penuntut umum? Baik, sesuai kesepakatan bersama, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan nota keberatan oleh penasihat hukum pada tanggal berapa, Penitera? 9 November 2023. 9 November 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian perlu disampaikan status para terdakwa tetap ditahan. Sidang terdakwa pertama kita tunda dan kita tutup sampai di sini. Saksi, selamat memasuki ruangan persidangan. Apakah saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, yang mulia. Apa benar saudara bernama Aulia ini berumur 24 tahun? Benar, yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Anda siap? Siap, yang mulia. Baik. Baik, ikuti setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak dari yang lainnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Setelah berjanji, tolong saksi memberikan kesaksian yang sebenarnya. Sudah berapa lama saudara mengenal korban dan terdakwa? Kami sudah berteman lama. Kami berteman sejak zaman SMA. Menurut saksi, terdakwa ini seperti apa orangnya? Mary itu orangnya cukup baik. Kami sudah berteman lama. Dan rasa-rasanya tidak mungkin kalau Mary tega membunuh sahabatnya sendiri. Pada saat kejadian, Anda di sana? Ada yang mulia. Waktu itu saya datang terlambat dari Nadila. Lalu saya memesan minum dan mengobrol dengan Mary. Tidak ada gelagat aneh dari sahabat saya ini, yang mulia. Tadi dikatakan bahwa Anda memesan minuman sendiri. Benar, yang mulia. Dalam BAP yang dibacakan atas dakwaan Mary Apriliani, tadi dia sudah memesan minuman. Berarti minuman itu hanya untuk korban sendiri? Untuk Nadila dan Mary sendiri, yang mulia.
Nadila saja yang menjawabnya. Anda melihat saat korban terjatuh itu? Melihat yang mulia. Tolong jelaskan kronologinya. Jadi setelah kami meminum minuman kami masing-masing, kami mengobrol seperti biasa. Tapi Nadila ini diam. Kami mengobrol kenapa Nadila ini diam. Lalu saya bertanya kepada Nadila, kamu kenapa? Tapi tidak ada respon dari dia hanya diam sambil menggugurkan kepalanya. Lalu tidak lama kemudian dia pingsan. Lalu yang anehnya dia mengeluarkan busa dari mulutnya dan kemudian tidak sadarkan diri. Izin yang mulia. Silakan. Oke, setelah Anda melihat korban tidak sadarkan diri, apa yang Anda lakukan? Saya langsung menelpon suaminya Nadila dan suami Nadila membawanya ke rumah sakit. Siap. Izin yang mulia. Silakan. Baik, korban meninggal di perjalanan ke rumah sakit. Jika tidak salah, sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit dan diperiksa Nadila telah tiada. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya yang Silakan. adakah saksi lain yang bisa dimintai keterangan? Kebetulan di tempat kejadian memang sedang ramai, tapi hanya sebatas pengunjung. Yang melihatnya dan mengetahuinya secara langsung hanya saya dan Mary. Dan ada keluarganya juga di rumah sakit. Siapa yang ada di rumah sakit? Ada kakaknya Nadila dan suaminya Nadila. Apakah Anda menghubungi kakak Nadila? Benar, saya yang menghubungi kakaknya Nadila. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silahkan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Baik, terima kasih. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Rengat Barat dengan nomor 127-PID-P-2023 atas kasus pembunuhan berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dua orang terdakwa, Ridho Al-Bukhari dan Mary Apriliani, resmi dibuka untuk umum. Apakah saudara terdakwa sehat dan bersedia diperiksa? Bersedia yang mulia. Saudara Mary Apriliani bertempat tinggal di Rengat Barat dengan tanggal lahir 29 April 1998, berumur 25 tahun, betul? Betul yang mulia. Baik, saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul yang mulia. Saudara penasihat hukum, benar saudara adalah penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia. Baik, silakan saudara maju, tunjukkan identitas serta legalitas saudara. Kepada terdakwa, silakan ikut maju ke depan. Penuntut umum. Baik, silakan menunjukkan semua. Nomor perkara PIDB 02 SKA FD 2 T 2023. Identitas terdakwa, nama lengkap Mary Apriliani, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Rengat Barat 25 April 1998, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, tempat tinggal Rengat Barat, agama Islam. Dakwaan terdakwa Mary Apriliani setidak-tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di Kafe Cendana telah melakukan dan turut serta melakukan tindakan pidana, yaitu pembunuhan berencana terhadap saudari Nadila Izati dengan kronologi sebagai berikut. Pada tanggal 27 Oktober 2023, saudari terdakwa datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan teman-temannya. Saudari datang 2 jam lebih cepat daripada teman-temannya dan memesankan terlebih dahulu kopi untuk korban sebelum korban sampai ke tempat kejadian perkara. 1 jam kemudian korban baru tiba ke TKP. Mereka berbincang selama beberapa menit. Sesaat setelah korban meminum kopi yang dipesankan
oleh saudari terdakwa, tak lama korban jatuh dan korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum kehilangan nyawa. Pada sekitar pukul 7 diduga saudari terdakwa bekerja sama dengan barista untuk menghabiskan nyawa korban. Terima kasih jaksa penuntut umum. Baik, bagi terdakwa perlu ditegaskan bahwa saudara didakwa dengan dakwaan pasal 55 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Apa saudara terdakwa sudah mengerti dan memahami? Mengerti dan memahami yang mulia. Kelengkapan? Izin yang mulia. Saya tidak pernah mengenal barista ini sama sekali. Saya baru bertemu barista ini ketika saya memesan kopi tersebut yang mulia. Baik, ada tambahan penasihat hukum? Ada yang mulia. Silakan. Sebagaimana tuntutan yang sudah berikan kepada klien kami, yaitu tentang pembunuhan berencana pasal 55 KUHP dan pasal 340 KUHP, kami mengajukan keberatan karena pada dasarnya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa klien kami yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi kami menganggap pasal yang dilayangkan jaksa penuntut umum kepada klien kami tidaklah benar karena tidak adanya bukti yang konkret. Baik, ada lagi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, silakan dulu. Baik, kami akan mengajukan sedikit pertanyaan kepada terdakwa. Mohon dijawab sejujur-jujurnya. Benar Anda datang 1 jam lebih cepat? Benar ya, mulia. Apa alasan Anda datang 1 jam lebih cepat? Jadi, saya datang 1 jam lebih cepat dikarenakan ayah saya tidak bisa mengantarkan saya izin yang saya janjikan. Jadi, menurut saya mau ajak mereka bertemu, maka saya akan datang duluan. Begitu ya, mulia. Di salah satu CCTV, Anda terlihat membawa paper bag, lalu memindahkannya, hingga kopi tersebut tertutup CCTV. Izin yang mulia. Maksud saya merasa bosan di sini sehingga saya memegang paper bag tersebut. Bukan maksud saya untuk menutupi CCTV itu yang mulia. Baik, cukup. Sidang kita lanjutkan pada siang putusan pada tanggal 9 November 2023. Dengan ini sidang ditutup. Lapor Komandan, kami sudah dalam perjalanan menangkap pelaku. Siap Komandan. Hei, oh, Damkar. Enggak. Apa nih Pak? Apa? Kamu sudah tangkap? Enggak. Apa? Lapor Komandan, pelaku sudah kami tangkap. Siap Komandan. Ayo, ketahui. Oh.
Sidang putusan Pengadilan Negeri Rengat Barat dengan nomor 135-PID-B-2023-PN Rengat Barat atas kasus pembunuhan dengan agenda penyampaian nota keberatan atas terdakwa Ridho Al-Bukhari resmi dibuka untuk umum. Baik, apakah penasihat hukum sudah mempersiapkan nota keberatannya? Sudah, Yang Mulia. Apakah jaksa sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Silakan bacakan. Nota keberatan eksepsi pada kasus perkara 127-PID-B-2023 atas nama klien kami Ridho Al-Bukhari dan juga kami penasihat hukum dari Revido SHMH disampaikan pada persidangan hari Sabtu tanggal 4 November 2023 didakwa dengan dakwaan pembunuhan berencana pada pasal dengan prasangkaan pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut yang kami hormati dan terdakwa serta hadirin yang kami hormati. Inti daripada nota keberatan kami bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat dalam menyatukan dakwaan kepada klien kami dengan dakwaan pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP, di mana pasal ini dimaksudkan kepada pidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan klien kami tidak memberikan sarana namun diberikan sarana oleh seseorang. Selain itu, klien kami juga sempat ragu dan menolak, namun karena keadaan terpaksa, klien kami menerima tawaran tersebut. Sekian nota keberatan atau eksepsi yang kami ajukan agar dapat hakim pertimbangkan yang bertanda-tangan di bawah ini dari Revido SH dan MH. Terima kasih. Baik, saudara penuntut umum bagaimana? Tidak ada, Yang Mulia. Adakah keberatan yang ingin saudara sampaikan terkait nota keberatan oleh penasihat hukum? Dengan alasan ini kami tetap pada dakwaan kami. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan nota keberatan dari PH, Majelis Hakim memerlukan waktu untuk menjatuhkan putusan selah. Oleh karena itu, sidang diskor 1 kali 1 jam. Sidang dibuka kembali. Baik, skor dicabut. Baik, Majelis Hakim akan membacakan putusan. Setelah mempelajari dakwaan dari penuntut umum dan nota keberatan dari penasihat hukum, menimbang bahwa keberatan penasihat hukum telah mengandung substansi sehingga keberatan tersebut ditolak. Oleh karena itu, terdakwa Ridho Al-Bukhari terjerat pasal 56 KUHP sebagai seseorang yang membantu suatu tindak kriminal dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sidang perkara Pengadilan Negeri Rengat Barat dengan nomor 138-PID-B-2023-PN Rengat Barat atas kasus pembunuhan berencana dengan agenda pemeriksaan dan keputusan pengadilan atas terdakwa Seto Satrio Wibowo. Apakah saudara terdakwa sehat dan bersedia diperiksa? Bersedia, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas terdakwa. Nama lengkap Seto Satrio Wibowo, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Peranap 21 September 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pematang Rebah, agama Islam, pekerjaan pengusaha tambang batubara. Betul? Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat, benar saudara telah penasihat hukum terdakwa? Ya, benar, Yang Mulia. Baik, silakan saudara maju, tunjukkan identitas serta legalitas saudara. Pada terdakwa, silakan ikut maju ke depan, penuntut umum.
Baik, silakan. Baik, agenda kali ini pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinan? Sudah, Yang Mulia. Perlu diingatkan kepada saudara terdakwa dan kuasa hukum untuk mendengarkan dakwaan karena saudara mempunyai hak menanggapi. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silahkan dibacakan saudara penuntut umum. Nomor rek perkara PIDB 02 SKA FT P2 P 2023. Identitas terdakwa. Nama lengkap Setu Satrio Wibowo, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir, peranak 21 September 1995, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Monarba, agama Islam, pekerjaan pengusaha tambang batubara. Dakwaan. Terdakwa Setu Satrio Wibowo setidak-tidaknya pada tanggal 26 Oktober 2023 bertempat di Kafe Cendana atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Tengah Barat telah melakukan dan menyuruh melakukan dengan sengaja pembunuhan yang telah direncanakan pada korban Nadila Ijati yang berstatus sebagai istri sendiri dengan dalil apapun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara uraian sebagai berikut. Bahwa diawali pada bulan Oktober 2023 pada tanggal 24, terdakwa Setu Satrio dan korban Nadila Ijati tempat terlibat perkelahian yang dipicu oleh permintaan bantuan dana dari Setu Satrio Wibowo kepada ayah mertuanya sendiri karena mengalami masalah keuangan di perusahaannya. Terdakwa Setu Satrio mendesak istrinya untuk meminta sejumlah uang dari ayahnya, tapi permintaan tersebut ditolak oleh istrinya. Sekitar pukul 13.00 terdakwa Setu Satrio tanpa sengaja menemukan surat asuransi jiwa milik istrinya yang berjumlah 60 miliar. Malam sebelum kejadian, terdakwa Setu Satrio Wibowo bertemu dengan terdakwa lainnya, yaitu Ridho Al-Bukhari di suatu tempat dengan memberikan 1 miligram racun arsenik dan uang pada terdakwa lain Ridho Al-Bukhari sebagai imbalan membantunya menghabisi nyawa korban. Tindak pidana ini akhirnya dilancarkan pada keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2023. Setelah korban kehilangan nyawa, terdakwa Setu Satrio sempat menolak untuk dilakukan otopsi. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2023, terdakwa Setu Satrio langsung mencairkan uang asuransi korban sejumlah 60 miliar kepada akun rekening. Terima kasih jaksa penuntut umum. Baik, bagi terdakwa perlu ditegaskan bahwa saudara didakwa dengan dakwaan pasal 340 Subsider 330 junto pasal 55 sampai 56 KUHP. Saudara terdakwa sudah mengerti dan memahami? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan keterangan saksi. Terdakwa silakan pindah duduk dulu sebelah penasihat hukum. Apakah saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apa benar saudara bernama N. Badrawinanti berumur 25 tahun? Benar, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saksi akan disumpah terlebih dahulu. Anda siap? Saya siap, Yang Mulia. Baik. Baik, ikuti setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, setelah berjanji, tolong saksi memberikan kesaksian yang sebenarnya. Apa saudara mengetahui jika adik saudari terlibat pertengkaran dengan seseorang akhir-akhir ini? Setahu saya tidak, Yang Mulia. Apa ada kejanggalan yang Anda ketahui? Ada, Yang Mulia. Jelaskan. Keadaannya pada adik ipar saya sendiri, Yang Mulia. Dia menolak untuk dilakukan otopsi pada adik saya sendiri, yang dimana kematian adik saya sendiri sangat janggal, Yang Mulia. Saya mendesak agar otopsi tersebut berjalan dengan baik, Yang Mulia. Bagaimana pandangan saudara terhadap adik ipar saudara?
Dia memang orang yang sangat keras kepala dan juga keras. Kami seringkali bertentangan pendapat mengenai masalah keluarga. Kalau terdakwa Ridho Al-Bukhari, saudara juga mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Ya. Baik, terima kasih. Keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Terima kasih yang mulia. Terdakwa silakan mengambil tempat. Agenda selanjutnya adalah menunjukkan bukti-bukti oleh jaksa penuntut umum. Silakan jaksa penuntut umum. Baik, kita telah melihat dan mendengarkan kesaksian para saksi serta bukti-bukti yang ada. Silahkan bagi para jaksa jika ada yang ingin bertanya. Izin yang mulia. Silahkan. Apa motif Anda membunuh istri Anda? Saya keluar dana untuk membangun usaha saya. Kemudian saya meminta pada kepala istri saya, lalu dia menolak. Setelah itu saya melihat bekas asuransi jiwa. Kemudian saya menyuruh teman saya untuk membunuh dan meracuni istri saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin yang mulia. Silakan. Apakah ada perkelahian sebelumnya? Ada. Tolonglah, bilang Bapak untuk kasih asupan dana. Enggak mas, kalau kata papa enggak, ya enggak. Elah tinggal bujuk aja pun. Apa sih? Terus apaan nih? 69M, boleh juga nih. Betul ada yang memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Ridho? Nah, Berapa jumlah uang yang saudara berikan kepada saudara Ridho? 35 juta rupiah. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi, setelah mendengarkan kesaksian para saksi dan bukti-bukti serta pengakuan dari terdakwa sendiri, kami memutuskan untuk menunda putusan selama 1 jam. Untuk sidang lanjutan putusan kepada Sento Satrio Wibowo, dengan ini sidang ditunda. Sidang dibuka kembali. Persidangan dibuka kembali. Baik, skor dicabut. Baik, majelis hakim akan membacakan putusan. Setelah mempelajari dakwaan dari penuntut umum, kesaksian para saksi dan keterangan terdakwa memutuskan bahwa terdakwa Sento Satrio Wibowo terjerat pasal 340 subsidi 338 junto, pasal 55 sampai 56 KUHP dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Apakah saudara terdakwa sehat dan bersedia mengikuti persidangan hari ini? Bersedia ya mulia. Saudara Mary Apriliani bertempat tinggal di Rengat Barat dengan tanggal lahir 29 April 1958, berumur 25 tahun, betul? Betul ya mulia. Baik, agenda kali ini putusan sidang terdakwa Mary Apriliani. Setelah mempelajari seluruh bukti dan keterangan saksi, kami para hakim menimbang bahwa terdakwa Mary Apriliani terbukti tidak bersalah. Putusan hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Rolling, action. In the cold light of day, we're a flame in the wind of the fire.
Action. Oke, mana buktinya? Oke? Saya lihat. Nih. Finalitas. Waduh, fakta tidak dapat digabung juga. Satu, dua, tiga. Coba aja. Single.